Untuk kita semua, pada kesempatan kali ini kita bisa kedatangan Prof. Armando lagi untuk mengisi kuliah tamu ya, Prof. Ye, Oh. Ya, ini kebetulan kelas PIU masih sama, jadi ada 4 kelas kalau tidak salah yang hadir di sini. Nah, hari ini kita akan mendengarkan materi dan kemudian apa saja yang berkaitan dengan kepemimpinan gitu, nggih, Prof. ye, Ya, sebelum kita mulai adik-adik, alangkah baiknya kita melihat atau mendengar CV dari Prof. Armanu. Ada banyak pengalaman yang sudah dilakukan Prof. Y. Kebetulan di sini eh, Prof. Armanu adalah dosen di ekonomi, nggih. ye, Nama FEB. lengkapnya adalah ya, nama lengkapnya adalah Profesor Dr. Haji Armanu SC MSc yang kali ini berkesempatan hadir. Beliau mengampu mata kuliah yang cukup banyak di sini. Ada perilaku konsumen, strategi manajemen global, kepemimpinan juga, dan banyak sekali mata kuliah yang diampu beliau selama ini, nggih, Prof. Nah, pada kesempatan ini juga beliau juga ingin menyampaikan terkait dengan materi kepemimpinan. Kemudian terkait pendidikan beliau, beliau S1-nya di Universitas Brawijaya, manajemen, nggih. Kemudian S2 manajemen di Central Luzon University Filipina, kemudian S3-nya juga sama, nggih. Ye, Baik, kemudian terkait dengan minat penelitian seputar kepemimpinan, global marketing, quality management, human resource planning, filsafat ilmu ya, Prof ya, ye, strategi manajemen global, wah banyak sekali nih, Prof. Baik, terkait dengan publikasi juga sama ya, ini banyak sekali karena beliau seorang profesor, sampai tahun 2022 juga cukup banyak ya, ini cukup produktif beliaunya. Ada sekian artikel yang sudah publish pada tahun 2022 dan sebelumnya. Baik, eh, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Adik-adik nanti bisa melihat profil Prof. Armanu ada di web UB ya, secara lengkap. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mendengarkan materi. Nanti kerso materi full, kemudian tanya jawab atau langsung ini, Prof, bisa tanya jawab saat Prof menjelaskan materi. Sepertinya biar full dulu. Full dulu, nggih. Ya, Oke, baik. Silahkan, Prof. Waktu dan tempat, saya ye, persilakan. makasih. Sudah muncul, Prof? Sampun. Iya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat eh, para pengampu mata kuliah, termasuk Ibu Ketua Program Studi dan saudara-saudara peserta kelas. Ini ada 1, 2, 3, 4 kelas ya, kelas C, kelas E, kelas A, dan kelas B. Ya, A, B, C, E. D-nya, Izin, ya, Prof, ada kelas yang berbarengan dengan kelas lain oke, gitu, satu monggo. kelas ya. Jadi nanti mungkin J, J, mengikuti dari recording. baik. Oke. Terus, oh, baik. Apa yang ingin saya sampaikan terkait dengan kepemimpinan di era artificial intelligence atau AI, itu ada yang pertama kita melihat dulu apa sih kepemimpinan itu, kemudian kita melihat era AI, coba kita bandingkan dengan AI ya, era AI, dan kita bandingkan era sebelumnya yang disebut dengan era digitalisasi. Setelah itu kita coba lihat kepemimpinan di era AI terkait dengan manfaat ataupun sesuatu yang harus kita perhatikan. Baik, em, ini cukup sempit waktu ini ya.
karena jam 5 lebih sedikit gitu sudah masuk maghrib nanti. Jadi kita batasi, mudah-mudahan jam 5 sudah kelar ya diskusi kita. Betul, jam Baik. 5 sudah selesai, Prof. Baik, kita melihat kepemimpinan itu sebuah proses seorang pemimpin untuk mempengaruhi atau memberikan arahan kepada anggota organisasi atau bawahan untuk mencapai tujuan. Nah, itu prinsip dari leadership atau kepemimpinan. Nah, kemudian slide berikutnya, untuk mencapai tujuan organisasi, itu pemimpin butuh alat atau teknologi untuk yang digunakan agar proses kepemimpinannya bisa efektif. Nah, efektif itu tepat pada sasarannya dan tujuan organisasi bisa tercapai secara efisien. Jadi efisien terkait dengan penggunaan waktu, penggunaan dana, itu sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi diperlukan adanya teknologi ataupun perangkat untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kita mereview sejenak, ada ilmuwan di bidang manajemen sumber daya manusia, yaitu Ulrich. Dia menemukan sebuah istilah yang kita saat sekarang kita pakai, itu semacam change agent, agen pembaharu. Nah, kita lihat dari konsepnya Ulrich yang dia menulis bersama Corner tahun 96, cukup lama tetapi sangat bermanfaat ini. Judul artikelnya Human Resource Role, Creating Value, Not Rhetoric. Nah, konsep yang dia buktikan sebagaimana slide berikutnya. Nah, ini judul artikelnya dan dipublikasikan di, maaf di situ kecil ya tulisannya, di di ABI ya, ABI cukup kecil itu. Baik, oke, di perpustakaan ada tentunya. Baik, kemudian apa tadi konsep yang dia tawarkan, yang saya kemukakan? Mohon slide berikutnya. Nah, jadi dia melihat para manajer, pimpinan perusahaan, itu diklasifikasikan pada dua kelompok ya. Yang satu kelompok itu manajer yang selalu membuat perencanaannya itu jangka panjang, yang aksesnya ke horizontal ya, horizontal aksis, garis yang horizontal. Ke kanan itu menunjukkan bahwa para manajer selalu membuat program untuk jangka panjang yang dikelompokkan strategic focus, yang ke kanan. Sedangkan yang ke kiri itu manajer yang senantiasa membuat program jangka pendek, yang itu disebut dengan operational focus, yang ke kiri. Kemudian kelompok ini dilihat perencanaannya, ada yang hubungannya dengan manusia, people, yang garis ke atas vertikal. Kemudian yang ke bawah itu programnya hubungannya ke proses pencapaian tujuan, proses. Sehingga dari dua sumbu atau aksis ini muncullah 4 kuadran. Kuadran yang pertama yang disebut dengan change agent, yang itu dibatasi dengan manajer yang selalu memprogramkan jangka panjang, dan programnya itu hubungannya dengan manusia, begitu. Semacam upaya untuk peningkatan literasi, kepandaian dari anggota organisasi maupun masyarakat
luas. Dan ada juga yang hubungannya dengan proses tujuan. Nah, kalau program jangka panjang itu tujuannya untuk mencapai tujuan yang untuk mencapai tujuannya, semacam kalau di perusahaan itu menciptakan produk ataupun jasa, kalau di publik itu pembangunan gitu ya, pembangunan dalam konteks fisik. Nah, itu masuk pada strategic partner. Jadi manajer atau pimpinan yang senantiasa membuat program jangka panjang. Kalau kaitan programnya itu dengan manusia, maka dia disebut dengan change agent. Kalau programnya hubungannya dengan proses pencapaian tujuan organisasi, itu mereka disebut dengan strategic partner. Nah, sedangkan yang jangka pendek itu dikelompokkan dua juga, yaitu program jangka pendek yang hubungannya dengan manusia, itu sumbu yang ketiga, kuadran yang ketiga, dia disebut dengan employee champion, semacam panutan gitu ya. Oke, sebagai kepemimpinan yang panutan. Kemudian tujuan jangka pendek yang hubungannya dengan proses, itu disebut dengan kelompok manajer administratif expert, ahli di bidang administrasi. Nah, saya tidak menayangkan hasilnya, cuma saya sampaikan bahwa telah dibuktikan hubungan dekat, erat ya, antara change agent dengan strategic partner. Itu hubungannya dekat sekali, 0,7 lebih nilai korelasinya ya, R korelasinya. Nah, itu artinya bahwa kelompok pimpinan yang mereka itu adalah change agent, yaitu program jangka panjang, program jangka panjang hubungannya dengan manusia, kemudian dengan kelompok strategic partner, yaitu pimpinan yang senantiasa membuat jangka panjang terkait dengan pencapaian tujuan, itu sama. Jadi memiliki hubungan yang erat, sehingga dikatakan sama. Jadi change agent itu sama dengan strategic partner. Sedangkan employee champion dan administrative expert itu hubungannya rendah. Artinya nggak ada hubungannya di situ. Nah, itu kelompok atau satu konsep teori yang ditemukan oleh Ulrich. Baik. Kemudian slide berikutnya. Ya. Nah, kepemimpinan dalam konteks teori dari perkembangannya itu bisa dikelompokkan di tabel 1 leadership theory yang ini saya ambilkan dari bukunya Esmer dan Dai tahun 2017. Pada intinya ada 3 kelompok ya, kita lihat sebelah kiri itu. Yang pertama Great Man Theory, kemudian yang kedua Traditional Leadership Theories, yang keempat New Leadership Theories, begitu. Nah, Great Man Theory itu sebelum tahun 1950-an. Nah, di situ ada kolom yang tengah itu, period, kemudian kolom yang sebelah kanan sendiri, summary of the theory, itu adalah leader decide course of the history. Jadi situ banyak ke zaman dahulu ya, yang dikatakan Great Man Theory sebelum tahun 1950-an. Berarti ya zaman dahulu, gitu ya. Baik. Kemudian traditional leadership theories itu dibagi 3. Trait approach, pendekatan sifat, itu antara tahun 1910 sampai 1940. Nah, keterangannya di situ adalah general and common characteristics of the leader is explained. Nah, yang kedua adalah behavior approach, pendekatan perilaku antara tahun 1940 sampai 1960. Behaviors of the leaders are told. Baru kemudian contingency approach between 1960 to 1980, 1960 sampai 1980-an itu dikatakan di situ there is not a certain leadership behavior that should suit every situation. It varies depending on the situation. Jadi gaya kepemimpinan di tahun 1960-an lebih itu cenderung melihat perkembangan
lingkungannya. Itu contingency theories ya. Nah, kemudian yang ketiga, kita lihat yang sebelah kiri itu new leadership theories. Ini dikatakan teori yang baru. Yang pertama adalah authentic leadership. Cirinya di sini adalah pemimpin itu yakin dengan kemampuan dia itu bisa mencapai tujuannya. Itu. Ini sejak tahun 80, from 1980s till today, sampai sekarang ini ya. It varies depending on the direction of change of the society. Nah, tadi saya sebutkan authentic leadership. Salah satu bentuknya authentic leadership ini adalah ini shared leadership, kepemimpinan yang berbagi. Kan ada ya sharing knowledge dan seterusnya, itu pemimpinannya disebut dengan shared leadership. Transformational leadership, kepemimpinan transformasional, ini sering dibuat karya tulis ilmiah ini ya, pakai itu skripsi, tesis ataupun disertasi, sering sekali dipakai judul yang ini. Spiritual leadership, ya kepemimpinan spiritual. Charismatic leadership, ethical leadership, servant leadership, entrepreneurial leadership, kepemimpinan entrepreneurial. Ya, saya pakai ini penelitian ini entrepreneurial leadership karena banyak ini para profesional yang mereka itu tidak memiliki background ilmu bisnis, tetapi mereka punya perusahaan gitu, mereka punya organisasi bisnis ya, semacam dokter. Kan banyak dokter memiliki klinik yang mana klinik itu merupakan bentuk organisasi bisnis juga gitu, karena ada unsur persaingan. Nah, menarik, entrepreneurial leadership, kepemimpinan entrepreneurial. Baik, oke, berikutnya. Nah, ada ilmuwan yang namanya Shane, Edgar H. Shane. Kita baca bahasa Indonesia H ya. H itu bukan haji, bukan ya. Edgar H. Shane. Seorang ahli dalam bidang manajemen dan budaya organisasi menyatakan, pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu membangun kepercayaan dan menginspirasi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Nah, pesan ini menekankan pentingnya human interpersonal dan budaya yang positif. Jadi, relationship dan terbangunnya budaya. Nah, nanti kita akan diskusikan konsepnya Shane di slide yang terakhir nanti ya. Baik, berikutnya. Nah, ini ada buku Shane, ini bebas nih, kalau mau di download di web itu ada, Edgar H. Shane, Organizational Culture and Leadership. Baik, berikutnya. Nah, pemimpin punya peran di sini. Pemimpin itu ada di lingkaran style, gaya kepemimpinan, style itu ya. Jadi begini, setiap organisasi itu punya program. Nah, program itu disebut juga strategi ya. Strategi jangka panjang itu berarti program jangka panjang. Strategi jangka pendek itu program jangka pendek. Itu ada di bukunya Human Resource Strategy yang ditulis oleh William Walker. Dia menyebutkan itu bahwa strategi is equal to program, begitu. Baik, kalau kita katakan menjadi tim dalam perusahaan kita atau dalam kantor kita, kita ditunjuk sebagai tim membuat strategi organisasi kita, maka kita harus membuat strategi itu. Kalau kita kembali ke mata kuliah yang kita pelajari, kita awali dulu dengan strategic formulation, formulasi strategi yang itu dimulai dari penentuan visi, misi, kemudian tujuan, karena ada analisis awalnya dengan SWOT analysis dan seterusnya. Nah, ini
Bapak Ibu dosen pemata kuliah yang ditunjuk sebagai tim ketika ada asesor BAN maupun dari tim pusat untuk melihat atau akreditasi, maksud saya, akreditasi program pasti tahu tentang strategi itu. Baik, nah kalau kita menjadi tim pembuat strategi, maka kita harus menyiapkan juga strukturnya. Karena dengan struktur itu akan ketahuan, akan kelihatan siapa yang menjadi eksekutor kegiatan itu. Siapa yang akan mengeksekusi program-program tersebut. Nah, kalau sudah ada orangnya yang mengeksekusi kegiatan itu, maka berikutnya adalah bagaimana mereka bisa beroperasi, memulai kegiatannya maksudnya. Nah, mereka akan bisa melakukan kegiatannya kalau ada sistem yang jelas, atau yang kita sering sebut dengan SOP, Standard Operating Procedure. Nah, kalau ada SOP, maka baru bisa berjalan. Dengan itu, maka kalau kita membuat strategi, maka kita harus menyiapkan strukturnya dan juga menyiapkan sistemnya. Nah, baru kemudian kita berikan kepada pimpinan, ke style yang ada di lingkaran di bawahnya struktur itu. Style, itu berarti kita berikan ke pimpinan. Nah, pimpinan akan melihat itu. Bagaimana strateginya, strukturnya bagaimana, sistemnya bagaimana, dan pimpinan punya otoritas, punya hak untuk mengganti gitu, untuk mengganti. Sehingga kalau kita menjadi konsultan strategik untuk organisasi publik, apakah gubernur atau bupati atau wali kota gitu, maka mereka akan melihat strukturnya maupun sistemnya bagaimana. Ya. Mereka akan melihat tergantung interest mereka kan gitu. Sehingga struktur, strategi dan sistem itu sangat dipengaruhi oleh pemimpin atau style. Nah, dalam modelnya McKinsey ini, 7S McKinsey, kita hitung S-nya itu ada 7, pemimpin nggak bisa menjalankan pekerjaannya kalau nggak ada staff. Itu ada staff di bawahnya style itu, anggota organisasi. Nah, staff juga nggak bisa membantu baik kalau nggak memiliki skill. Dan skill juga tergantung pada pemimpin. Jadi, kalau pemimpin mengirim staffnya untuk mengambil pelatihan, nah itu staff akan memiliki literasi ataupun keahlian atau skill yang bagus. Begitu. Nah, saudara, interaksi dari ini, kegiatan anggota organisasi, itu digambarkan ini, garis-garis itu. Jadi garis-garis yang ada, yang menghubungkan antara lingkaran-lingkaran, antara style dengan semua S, dan juga staff, semua S itu. Nah, itu menyatu di titik tengah, yang ada lingkaran tengah, yang itu disebut dengan shared value. Yang mana shared value ini adalah budaya. Jadi saling berbagi nilai. Value di situ adalah perilaku, behavior, perilaku dari semua anggota organisasi dalam menciptakan apa yang sudah disepakati, ya, semacam program kegiatan, job deskripsi, ya semacam itu. Sehingga perilaku itu kalau itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati, maka akan membuahkan sebuah hasil. Nah, itulah value. Maka shared value di situ adalah budaya organisasi. Sehingga ada statement bahwa keberhasilan strategi itu sangat tergantung pada budaya organisasinya. Begitu ya. Semakin bagus budaya organisasinya, maka strategi akan tercapai. Baik, nanti akan kita jelaskan lagi di akhir model slide ini, di modelnya Shane tentang value ya. Baik, slide berikutnya. Nah, tadi kita sedikit melihat tentang
beberapa konsep teori leadership, kepemimpinan. Nah, sekarang kita melihat artificial intelligence atau AI. AI, kalau kita lihat secara definisi, ini merupakan bidang ilmu komputer yang fokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Nah, ini kita garis bawahi tentang kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengolahan bahasa alami, dan pengambilan keputusan. Jadi, perilaku manusia, khususnya yang terkait dengan akal pikir manusia, itu ada dalam program mesin di komputer tersebut. Nah, ini menandakan bahwa kita masuk di artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, poin yang kedua tentang AI itu tentang perkembangan teknologi. Ada pembelajaran mesin, ada istilah deep learning, ada juga natural language processing, NLP. Ini tentunya yang mereka punya studi di Philcom, Fakultas Ilmu Komputer, akan tahu benar tentang ini ya. Nah, poin yang ketiga, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, ada asisten virtual. Jadi ada pembantu kita untuk bisa masuk di apa yang kecerdasan yang dimiliki oleh AI tersebut. Kemudian sistem rekomendasi dan ada otomatisasi. Poin yang keempat, dampak ekonomi dan sosial. Penciptaan lapangan kerja baru ya. Kita sudah mengenal banyak itu di transportasi ya. Kita mau pergian nggak usah memiliki mobil sendiri, tapi kita bisa tinggal pesan melalui aplikasi yang tersedia, apakah itu Gojek atau Grab dan seterusnya. Baik, dan juga kita mengenal tentang etika dan privasinya. Nah, bagaimana masa depan AI? Nah, masa depan AI, era AI membawa potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga memerlukan perhatian dan pemahaman yang mendalam tentang implikasi yang ditimbulkannya. Nah, itu beberapa sedikit kita mengenal apa sih AI itu. Berikutnya, slide berikutnya, J. Nah, pertama kali dicetuskan pada tahun 1950 itu sudah ada satu diskusi di Dartmouth College di Hanover, Amerika Serikat, dan dikatakan awal mula munculnya AI itu tahun 1956. AI dulunya merupakan domain para ilmuwan, penggemar, dan pecinta fiksi ilmiah. Kini berbicara kepada imajinasi halayak yang lebih luas. Baik, jadi kalau dulu merupakan sebuah impian, tapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Begitu ya. Baik, berikutnya ada satu perkembangan terkait dengan ya periodisasi. Tadi di awal tahun 1950, tes Turing itu menentukan apakah sebuah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang tidak dapat dibedakan dari manusia. Nah, kemudian tahun 1956, di sini konferensi ini dianggap sebagai kelahiran resmi kecerdasan buatan sebagai disiplin akademis, konferensi Dartmouth. Kemudian 1966 ada Joseph Weisselbaum menciptakan ELIZA, program komputer pertama yang dapat mensimulasikan percakapan manusia. Itu sejak tahun 1966 ya. 66 ini saudara-saudara ada di mana ini ya? Ya, saya sendiri 66 ada di SD. Baik, tahun 1997 Deep Blue IBM
Deep Blue menjadi komputer pertama tahun 97 ya. Baik, ini era ekonomi Indonesia mulai goncang ya. Ada resesi di zaman akhir pemerintahan Pak Harto itu. Baik, tahun 2012 Deep Learning program AlphaGo dari Google DeepMind mengalahkan juara dunia permainan Go, Lee Sedol, menandai kemajuan signifikan dalam AI. Jadi tahun 2012 sudah mulai nampak AI ada keunggulannya dengan deep learning, dan baru tahun 2020-an AI dalam kehidupan sehari-hari mulai digunakan secara luas dalam aplikasi, menjadikannya bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini awal-awal COVID-19 ini ya, 2020-an. Baik, berikutnya. Ya, nah kalau kita mengenal era AI, coba kita sekarang melihat apa ada era sebelum AI gitu. Nah, era sebelum AI itu Blaise Pascal membangun kalkulator mekanis, kemudian tahun 1642 itu ya, 1673 Gottfried Leibniz membangun sebuah instrumen perhitungan aritmetik. Hal ini meletakkan dasar bagi banyak komputer masa depan. Tahun 1769, Wolfgang von Kempelen membangun sebuah mesin yang sangat canggih. Kemudian 1797 ini terus berkembang ya. The Sorcerer Apprentice Gothi menggunakan kata-kata sihir itu. Menggunakan sihir otomatisasi untuk mengendalikan sapu yang akhirnya lepas kendali. 1816 berkembang lagi Frankenstein, Mary Shelley mengeksplorasi penciptaan kehidupan melalui cara-cara ilmiah. Nah, baru 1920 di situ Karel Čapek memperkenalkan istilah robot dan merefleksikan potensi mesin. Nah, sekarang di era AI kata-kata robot itu diambil botnya ya. Bot itu menandakan pada aplikasi penggunaan AI. Baik, berikutnya. Nah, kita mengenal era digital dan diganti dengan era AI. Coba kita lihat. Era digital itu fokusnya pada transformasi informasi dan komunikasi. Nah, itu kata kuncinya ya. Ada transformasi informasi dan komunikasi. Berkembang tahun 1980-an, pengenalan komputer pribadi, PC, personal computer, internet mulai berkembang. 80-an. Tahun 1990-an, munculnya situs web pertama dan email sebagai alat komunikasi. Tahun 2000-an, kemunculan media sosial seperti Friendster, MySpace, dan e-commerce mulai berkembang. Tahun 2010-an, dominasi smartphone dan aplikasi mobile, serta pertumbuhan besar dalam data digital dan cloud computing. Nah, ini era digital. Ada fokusnya di transformasi informasi dan komunikasi. Sedangkan era AI berikutnya. Nah, era AI fokus pada kecerdasan buatan dan otomatisasi proses. Jadi kita mengenal apakah itu mobil dengan near drive, tidak ada ini drivernya, kemudian ada tempat pencuci mobil, nggak ada manusianya, semua serba robot, begitu. Nah, itu menandakan bahwa era AI fokus pada kecerdasan buatan dan otomatisasi proses. Awal 2010-an, peningkatan algoritma, machine learning,
dan deep learning, dan kemunculan asisten virtual. Asisten virtual. Kita juga bilang aplikasi ya, aplikasi AI. Tahun 2015 sampai tahun 2020, AI mulai digunakan secara luas dalam berbagai industri dan tren dalam big data, serta analisis prediktif. Tahun 2020 sampai sekarang, penerapan AI generatif, kita mengenal ini, GPT, yang ketiga, kemudian DALL-E, diskusi etika dan regulasi terkait penggunaan AI. Ya, ini masalah etis. Ya, baik. Berikutnya, nah, saudara, baru minggu yang lalu ya, saya berdiskusi dengan beberapa pembina UKM, UMKM, dan UKM di Malang Raya. Itu keluhan atau harapan permintaan dari UKM itu satu kata, yang penting barang dagangan bisa laku, begitu. Nah, ini satu statement yang tentunya bukan akademisi tentunya ya. Maaf ini. Pendirian ini tidak boleh dipegang oleh seorang pengusaha, apalagi pengusaha tersebut adalah seorang terpelajar. Seorang pengusaha yang berhasil, yang mampu menjelaskan apa yang diproduksi, kemudian untuk siapa, bagaimana memasarkannya, kapan dilaksanakan, dan di mana dilaksanakan. Nah, itu harus bisa dijawab ya, direncanakan. Jadi tidak langsung mengatakan yang penting adalah barang dagangan atau jasa yang saya tawarkan laku gitu. Bukan itu, tapi kita harus melihat apa sih yang kita produksi, kemudian siapa yang membutuhkan, bagaimana memasarkan, kapan dilaksanakannya, dan di mana dilaksanakan. Baik. Berikutnya, nah di sini, ya maaf ini saya mengambil kata-kata Starbucks ya, karena ini pimpinannya menggunakan paradigma paradigma bisnis yang baru gitu ya. Nah, ada buku Start with Why, ya, Start with Why, mengawali dengan bagaimana gitu ya. Nah, ditulis oleh Simon Sinek tahun 2009. Salah satu entrepreneur yang dikenal dengan pendekatan yang jelas, mengenal prinsip apa, untuk siapa, bagaimana, dan kapan, adalah Simon Sinek. Meskipun dia bukan CEO perusahaan, konsepnya tentang start with why sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dan kepemimpinan. Tahun 2009 ya. Baik, namun jika kita berbicara tentang CEO atau pendiri perusahaan, Howard Schultz sebagai CEO Starbucks tahun 2000, dia menjadi CEO, juga sering mengedepankan pemahaman mendalam tentang nilai perusahaan dan bagaimana mereka melayani pelanggan dan komunitas. Baik, berikutnya. Nah, saudara, apa yang saya ingin sampaikan bahwa berkenaan dengan ucapan harapan dari UKM tadi, yang penting barang dagangannya laku gitu. Nah, kita coba lihat konsep bisnis ya. Paradigma bisnis yang menjadi konsep pebisnis Jepang tahun 50-an adalah customer expectation. Pimpinan perusahaan akan memproduksi barang dan jasa berdasarkan pada apa yang dibutuhkan oleh pengguna konsumen. Nah, ini kami sampaikan karena begini, sejak ditemukannya mesin uap di akhir abad 17 atau awal abad 18, itu pengusaha di Barat, Amerika, Eropa, dia memproduksi barang dan jasa sebanyak mungkin itu. Kenapa? Karena mereka paradigmanya adalah supply create demand, itu paradigmanya. Supply create demand. Nah, yaitu asal barang itu diciptakan, maka akan muncul permintaan begitu.
Sehingga penawaran itu menciptakan permintaan, supply create demand. Itu berarti bahwa produksi barang dan jasa itu tergantung pada produsennya. Apa yang diinginkan oleh produsen diproduksi kemudian laku. Nah, itu konsep supply create demand. Tetapi setelah Jepang itu kalah perang di Perang Dunia Kedua, dia kalah perang dengan sekutu, maka Jepang bangun di bisnisnya. Dia nggak mau kalah dengan Barat. Nah, ketika Deming dan Juran membawa konsep Total Quality Management, TQM, sekitar tahun 1950-an, yang mana Jepang melihat, oh konsep ini bagus gitu, maka diterapkan. Nah, inti dari konsep Total Quality Management itu adalah quality is defined by customer. Kualitas itu didefinisikan oleh customer. Sehingga, maaf saya minum, sehingga Jepang tahun 1960-an itu memproduksi barang dan jasa itu laris manis, terjual ya. Kalau di Indonesia itu tahun 1962 ada Bemo, ya Bemo yang diproduksi Daihatsu itu betul-betul diminati di Indonesia. Tahun 70-an memproduksi Corolla, Honda Life, Corolla Toyota itu juga begitu, laris manis sampai sekarang. Jepang memproduksi mobil yang itu semua anggota keluarga bisa masuk ya. Itu mobil dari mobil Kijang, sekarang Innova, sampai Innova Hybrid dan seterusnya ya. Nah, itulah customer expectation. Yang itu sekitar akhir 1950-an muncul konsep itu. Jadi pengusaha memproduksi barang dan jasa itu tergantung apa yang diminta, apa yang diinginkan oleh customer, pelanggannya. Sehingga konsep yang dikembangkan oleh Toyota yang terkenal dengan just in time itu jadi semuanya terproduksi. Artinya bahan baku yang dia miliki, yang dia siapkan, itu habis diproses dan tidak ada lagi sisa bahan baku, tidak ada lagi sisa bahan setengah jadi, dan tidak ada lagi bahan yang sudah jadi yang ada di gudang ya, storage. Itu nggak ada, semua terkirim ke pelanggan. Makanya kita kalau membeli barang mobil ya, mobil Toyota pakai inden ya, karena itu pemesanan kapan kita akan menerima barangnya. Karena apa? Ya sudah habis, jadi terkirim. Karena konsep bisnisnya just in time, begitu. Kemudian dengan customer expectation berubah lagi konsep bisnisnya di Jepang yang diciptakan oleh Motorola. Dia menggunakan konsep bisnis yang namanya Six Sigma, 6 Sigma. Sigma yang pertama, bahwa dalam bekerja itu ada bahasa yang umum. Kemudian yang kedua, apa yang dikerjakan oleh perusahaan semata-mata untuk customer. Itu memang konsepnya Total Quality Management. Kemudian semua kegiatan ada ukuran-ukurannya. Nah, kegiatan-kegiatan menjadi baris, kemudian ukuran-ukuran menjadi kolom. Sehingga baris dan kolom dibuat sebuah metrik. Itu sigma yang keempat. Nah, sigma yang kelima, mereka yang terlibat itu memperoleh insentif ya. Jadi baik dari pimpinan puncak sampai anggota organisasi bawah. Anggota organisasi paling bawah siapa ya? Apa cleaning service atau kasatpam? Tergantung perusahaannya ya. Tapi mereka dapat insentif begitu. Itu sigma yang kelima. Nah, sigma yang keenam itu penting adanya training, adanya pelatihan sehingga tidak keliru gitu. Sehingga sasaran dari Six Sigma itu adalah zero defect, tingkat kesalahan kosong. Nah, itulah konsep dari customer expectation berkembang menjadi konsep bisnis yang ada di perusahaan-perusahaan Jepang, yang akhirnya Jepang menang dalam persaingan bisnis dengan Barat. Dan sampai sekarang, Jepang sangat dikenal sebagai bangsa yang peduli terhadap kualitas Barat. Jadi kalau bicara quality, itu Jepang, begitu. Tapi kalau
bicara inovasi sekarang ini adalah Korea. Jadi Korea dikatakan bangsa yang sangat peduli terhadap inovasi. Kalau bicara entrepreneurship itu China. Jadi China sangat dikenal sebagai bangsa yang peduli sekali kepada entrepreneurship. Kalau teknologi informasi, information technology itu India yang sangat dikenal. Itu ada di cross culture dalam diskusi lintas budaya. Baik, berikutnya. Nah, setiap individu ketika mengambil keputusan itu selalu dipengaruhi oleh faktor internal yang ada pada diri individu dan faktor eksternal yang ada di luar individu. Dan di sini di Stephen Robin dan Judge itu faktor internalnya bisa nilai-nilai pribadi, bisa keyakinan, bisa pengalaman sebelumnya, bisa motivasi, bisa persepsi dan seterusnya yang ada di internal ya. Masuk value ya, nilai. Faktor eksternal di luar diri pribadi itu ada national culture, budaya nasional, dan juga ada change and development, perubahan dan pengembangan. Nah, change and development ini bagian dari munculnya era AI. Jadi era AI sangat berpengaruh terhadap keputusan-keputusan pemimpin perusahaan maupun pemimpin rumah tangga maupun pemimpin masyarakat ya di public organization, organisasi publik. Baik, berikutnya. Nah, unsur utama AI itu AI sangat kenal kecepatannya ya, kecepatan. Apa aja yang kita tanyakan, dia akan jawab. Kemudian akurasi ya, semuanya itu ada referensinya. Efisiensi dalam waktu, dalam biaya ya. Kemudian analisis data besar, big data, kemampuan belajar juga sangat terfasilitasi di situ dan tersedia dalam 24 sampai dalam 1 minggu ya, 24 jam dalam 1 minggu. Itu kapanpun kita bisa berinteraksi dengan AI dari ya 24 jam setiap hari ya. Keamanan terjamin, ya, keamanannya dan inovasi. Jadi kalau kita ingin menulis sesuatu, kemudian belum ada satu bayangan pemikiran apa yang mau ditulis gitu, ya kita bisa tanya ke AI apa sih yang kita ingin tanyakan. AI akan membantu kita tentang itu. Nah, ini bagian dari unsur utamanya AI. Berikutnya, Y. Nah, konsekuensi bagi masyarakat akademik kampus. Tentunya referensinya banyak ya ini. Cuman saya ambilkan dari artikel publikasi di sini Thomas et al. Tahun 2023 pada penelitiannya berjudul Systematic Literature Review on Opportunities, Challenges, and Future Research Recommendation of Artificial Intelligence in Education. Baik, di situ beberapa manfaat AI untuk pendidikan antara lain menyediakan strategi pengajaran adaptif, timbal balik, meningkatkan kemampuan guru dalam mengajar, ya, mudah untuk improvisasi dari materi, dan juga mendukung pengembangan profesional guru. Nah, tantangannya dan dampak AI bagi pendidikan antara lain kurangnya sumber belajar yang relevan untuk pembelajaran yang dipersonalisasi atau adaptif. Ya, ada keterbatasan. Kemudian kurangnya koneksi antara teknologi AI dan penggunanya dan penggunaannya dalam pengajaran, ya, terbatasnya fasilitas internet, memperburuk ketidakadilan pendidikan dengan memperlebar kesenjangan digital di antara siswa, ya, karena tingkatan ekonominya berbeda, maka kemampuan untuk meningkatkan device, peralatan hardware itu juga ada perbedaan tentunya dengan perbedaan ekonomi yang ada. Baik, berikutnya. Kita dari akademik kampus, kemudian kita lihat konsekuensi bagi masyarakat pebisnis adalah
Nah, ini coba kita lihat di pebisnis ya. Dari Sofiat et al. 2021 pada penelitiannya berjudul Artificial Intelligence in the Construction Industry, a Review of Present Status, Opportunities, and Future Challenges. Manfaat AI di dunia bisnis antara lain AI dan blockchain dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan rantai pasok. Antar muka pengguna berbasis suara VUI berpotensi digunakan di lokasi konstruksi untuk mengatasi risiko mengetik. Jadi melalui suara ya. Kemudian penggunaan alat audit keuangan berbasis AI dapat membantu melacak biaya dan mencegah masalah keuangan sebelum terjadi. Dan banyak ya, ini cuma satu kasus saja. Kasus yang lain maupun UKM di sekitar kita banyak. Namun AI pada dunia bisnis juga memiliki beberapa risiko, antara lain industri konstruksi lambat mengadopsi teknologi baru karena teknologi baru karena sifatnya yang berisiko dan mahal. AI rentan terhadap eksploitasi oleh peretas yang dapat menyebabkan dampak besar pada keselamatan pekerja konstruksi, biaya, dan waktu proyek. Dan yang ketiga, potensi bahaya AI yang tidak teratur seperti kegagalan robot di lokasi konstruksi serta ketidakadilan yang mungkin muncul antar perusahaan. Baik, berikutnya. Nah, ini kasus di masyarakat bisnis nih ya. Dilansir dari CNN pada Maret 2018, sebuah mobil otonom Uber menabrak dan menewaskan pejalan kaki Eileen Hesburgh di Temple, Arizona. Ini adalah kecelakaan fatal pertama yang melibatkan kendaraan tanpa pengemudi. Setelah insiden ini, investigasi mengungkap bahwa sistem deteksi Uber melihat Hesburgh beberapa detik sebelum tabrakan, namun tidak sempat mengaktifkan rem secara efektif. Video dari kamera mobil juga menunjukkan pengemudi cadangan tidak memperhatikan jalan. Kecelakaan ini memicu diskusi global tentang keamanan dan regulasi kendaraan otonom. Jadi kendaraan diraba pun suatu ketika ada kecelakaan ya, yang namanya otomatis itu suatu ketika juga ada hal-hal yang keliru gitu sehingga terjadi sebuah kecelakaan. Baik, berikutnya. Nah, analisis cross-cultural dalam manajemen dan penerapan AI, kita coba membagikan mereka negara maju dan negara berkembang ya. Negara maju dengan AI, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Eropa menunjukkan tingkat literasi teknologi yang tinggi dan penerapan AI yang luas. Menurut OECD, negara-negara tersebut memiliki indeks literasi digital yang tinggi. Dengan rata-rata lebih dari 80% populasi memiliki akses ke teknologi informasi dan kemampuan untuk menggunakannya secara efektif. Bagi negara berkembang dengan AI, di sisi lain, negara-negara yang lebih mundur seperti beberapa negara di Afrika dan Asia Tenggara, Indonesia termasuk ini ya, seringkali mengalami tantangan dalam literasi teknologi. Menurut UNESCO, sekitar 55% dari populasi di negara-negara tersebut tidak memiliki akses internet dan literasi digital, berada pada tingkat yang rendah, hanya sekitar 20% dari populasi. Ini sangat menarik. Untuk kajian berikutnya perlu kita tingkatkan terkait dengan keterlibatan masyarakat kita di internet dan juga ke AI. Baik, berikutnya. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan di sini dalam kepemimpinan di era AI, bahwa kalau kita lihat di sudut yang atas, itu ada organizational participant, anggota organisasi atau individunya gitu ya, individunya. Kemudian sebelah kiri
itu ada perilaku gitu, perilaku organisasi. Nah, sebelah kanannya, sudut kanannya adalah organizational environment, lingkungan. Nah, lingkungan organisasi yang kita bicarakan adalah perkembangan teknologi, artificial intelligence, itu mempengaruhi individu, anggota organisasi, sehingga perilaku mereka berubah begitu. Jadi sangat erat hubungan antara perubahan lingkungan terhadap individu yang dalam organisasi yang memunculkan perilaku anggota organisasi yang merupakan itu perilaku organisasi. Dan inilah yang disebut dengan social learning approach atau dalam konteks teori yang dikembangkan oleh Bandura, yaitu social cognitive theory. Yang itu dasar dari Fred Luton menulis buku tentang organizational behavior, perilaku keorganisasian. Baik, slide berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di akhir slide ini, saya akan mengungkapkan bahwa di dalam kepemimpinan di era AI, itu saya minjam konsepnya Shane, bahwa budaya organisasi dikelompokkan atau dibagi pada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah itu underlying assumption. Kalau awal mula bukunya terbit tahun 1991, dia sebut dengan basic assumption, asumsi dasar begitu. Yang itu adalah tidak kelihatan, tapi pasti ada. Dia katakan invisible but taken for granted begitu. Tapi di terbitan-terbitan yang terbaru dia katakan unconscious, taken for granted, belief, perception, thought, and feelings. Nah, di situ sesuatu yang nggak kelihatan tapi pasti ada. Ya, semacam konsep filosofi bisnis. Itu nggak nampak, tapi pasti ada itu ya. Nah, kemudian dari situ akan berbentuk perilaku yang pada konsep yang berikutnya, yang awal disebut dengan value gitu. Yang itu adalah perilaku, yaitu higher level of awareness, tingkat kesadaran yang tinggi bagi anggota organisasi. Kalau mereka itu sadar, pasti berperilaku apa yang dia yakini, apa yang dia sepakati gitu ya, basic assumption-nya. Nah, di konsep ini, konsep yang baru disebut dengan exposed beliefs and values. Baik, yang itu dalam bentuk strategis, a goal, philosophies, exposed justification. Nah, dari perilaku ini akan membuahkan hasil, artifak, yang di sini adalah visible, organizational structure, and processes, hard to decipher. Jadi, hasil dari organisasi itu, bisa perusahaan, bisa organisasi sosial, bisa negara juga bisa ini. Hasilnya itu akan nampak bila ini yang tengah itu perilaku itu menggambarkan dari apa yang diyakini gitu. Tapi kalau yang diyakini bisa juga kesepakatan ya. Konsep semacam Undang-Undang 45 dalam hidup bernegara ada Undang-Undang Dasar 45 begitu. Nah, kalau perilaku anggota organisasi itu menyimpang dari aturan-aturan yang sudah disepakati, maka creation artifak itu nggak akan terbentuk gitu. Jadi kita introspeksi organisasi kita, ataupun keluarga kita, ataupun diri kita. Ya. Kalau kita memiliki keyakinan, kemudian perilaku kita nggak sesuai dengan keyakinan kita, maka hasil dari pribadi kita, ataupun keluarga kita, atau organisasi kita, nggak akan nampak, nggak akan bisa hasilnya bagus. Begitu. Nah, untuk itu, kepemimpinan di era AI tetap apa yang sudah kita sepakati dalam hidup berorganisasi, maka itu kita wujudkan. AI akan membantu kita untuk mempercepat menghasilkan apa yang kita rencanakan. Nah, AI tetap sebagai perkembangan teknologi yang itu mempengaruhi keputusan kita, mempengaruhi perilaku kita untuk menciptakan karya kita. Mudah-mudahan semuanya akan bisa berhasil dengan baik. Slide berikutnya. Ya, referensi berikutnya lagi. Referensi berikutnya lagi. Terima kasih berikutnya lagi. Nah, semua mahasiswa, saudara-saudara, ada tugas ya. Tugas yang pertama begini.
Hampir semua sudah melaksanakan atau menggunakan aplikasi AI atau asisten. Itu tolong sebutkan aplikasi aplikasi AI yang mana yang digunakan. Misalkan tadi ada GPT, ChatGPT, ataupun Gemini, ataupun Pooh, ataupun banyak ya, sebutkan. Nah, masing-masing aplikasi itu, ini yang B, tunjukkan kelebihan dari aplikasi AI yang saudara pilih. Ada aplikasi yang dia bisa menjawab apa aja yang kita tanyakan, dia akan jawab. Ada aplikasi yang siap untuk mencarikan referensi, ya, site itu aplikasi yang mencarikan referensi apa aja akan dibantu. Kemudian ada aplikasi yang membuatkan karangan kita. Apa yang mau kita tulis, dia bantu. Itu manfaat aplikasi itu. Apa kelebihannya? Tolong jelaskan dari aplikasi yang saudara pakai. Yang ketiga, C ya, 1C, sebutkan manfaat aplikasi AI tersebut pada studi S1 yang sedang saudara jalani. Nah, sekarang manfaatnya di saudara pribadi itu untuk apa gitu. Nah, ini tentunya masing-masing punya pengalaman yang berbeda ya, bisa disebutkan. Yang keempat, D, sebutkan dampak negatif dari aplikasi AI tersebut pada studi saudara. Negatifnya apa kira-kira ya? Baik, apakah negatifnya menurunkan kreativitas saudara atau bukan menurunkan kreativitas, malah positif, meningkatkan karya, meningkatkan produktivitas, bisa jadi ya. Oke, silakan aja berimprovisasi. Yang kedua, ini lain ini yang kedua ya. Jelaskan dengan memberikan contoh nyata. Ya, harus browsing ya. Browsing di web dan referensinya. Nah, referensinya bisa tanya ke AI ini tentang manfaat era AI. Nah, manfaat era AI pada kegiatan apa? Di situ ada dua ya. Yang pertama pada kegiatan organisasi bisnis dan yang kedua kegiatan pada organisasi publik. Nah, ini dua organisasi yang berbeda. Berbeda lingkungannya ya. Kalau organisasi bisnis itu lingkungannya penuh dengan persaingan, tapi kalau organisasi publik lingkungannya penuh dengan ya birokrasi, krisis begitu ya. Tapi nggak ada kematian di situ. Yang ada kematian di organisasi bisnis. Tidak bisa bersaing, dia akan mati. Baik, ini pengantar kita untuk berdiskusi. Silakan kalau ada sesuatu yang ingin kita diskusikan. Terima kasih sebelumnya. Baik, matur nuwun, Prof. Ye. Ya, adik-adik mahasiswa, kita langsung aja karena waktunya juga terbatas ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Menarik ini sebenarnya kita bicara tentang AI ya, Prof ya. Ye. Kan pertanyaan dibuka, bisa raise hand. Oke, silakan. Baik, ini menarik, Prof, terkait AI ini ya. Kalau tadi Ye. Prof jelasin terkait gaya kepemimpinan kan macam-macam ya, sampai era Ya. 80-an gitu ya, Prof ya. Kira-kira ada kompetensi khusus nggak yang harus dimiliki di era AI ini terkait kepemimpinan, Prof? Ya, di era AI ini berdasarkan penelitian ya, kapan khususnya di organisasi bisnis, karena di FEB UB basisnya adalah bisnis gitu. Di UKM mereka akan eksis di era AI ini kalau mereka agile. Jadi agile itu gesit ya, gesit, lincah, lincah, membangun hubungan dengan sesama pebisnis. Nah, mereka akan hidup dengan baik. Tapi kalau mereka menyendiri, nggak mau bertanya, nggak mau berhubungan, nggak mau membangun eh, eh, paguyuban gitu, mereka akan kehilangan kesempatan untuk melihat perkembangan bisnis. Karena di dalam bisnis
walaupun kita sudah maju, tetap kita harus melihat lingkungannya. Kalau tidak, kita akan disebut dengan kelompok yang masuk di aristokrat. Aristokrat itu kelompok ningrat. Orang yang ningrat itu cenderung nggak mau melihat lingkungannya begitu. Tapi dalam bisnis harus melihat lingkungannya. Perubahan minat, perubahan selera, perubahan teknologi itu harus dilihat. Sehingga agility, kelincahan itu menjadi satu syarat utama untuk bisa exist dalam berbisnis. Termasuk Itu lincah dalam menggunakan AI ya, Prof ya. betul. Kan banyak aplikasi itu, makanya saya tanyakan ke mahasiswa itu, Anda menggunakan aplikasi apa gitu. Oke. Ya, Baik, baik adik-adik sekalian silahkan boleh menuliskan di kolom chat, boleh raise hand. Ini menarik nih terkait dengan kepemimpinan AI ya. Kalau tadi Prof juga mengatakan bahwa ada ini apa namanya negara-negara yang punya kekhasan terkait dengan leadership ya, Prof ya. oh iya, Jepang dengan mungkin otentiknya dia, gitu ya ya, Prof. authentic leadership. Ya, Jepang sangat dikenal sebagai bangsa yang peduli dengan quality. Ya, memang eh, Jepang mengatakan kualitas itu bukan ukuran-ukuran tertentu, tetapi kualitas itu dilihat dari apa yang diinginkan oleh konsumen. Sehingga quality is defined by customer. Kualitas itu didefinisikan oleh pelanggan atau pengguna barang dan jasa. Baik. Baik, ini ada satu pertanyaan ini yang Y, sudah muncul. Prof izin bertanya mengenai y, pandangan Prof sendiri, bagaimana generasi ini ke depannya jika generasi mendatang tidak lagi menggunakan akal dan pikirannya untuk berpikir karena adanya AI, Prof. ya, baik. Begini, pendidikan itu tetap akan menjadi basis bagi manusia untuk berkembang. Manusia nggak bisa memahami AI, nggak bisa memanfaatkan AI tanpa dia harus memiliki pendidikan. Apalagi uh, melihat manusia itu pada bidang ilmu apa yang dia tekuni, AI juga begitu, punya spesifikasi. Mau ada bidang nurse, bidang kebidanan, itu perawat ya, itu juga begitu. Semua terkait dengan perawat atau kebidanan itu mereka punya data yang lengkap untuk menjawab itu gitu. Jadi setiap aplikasi pun punya spesifikasi. Sehingga kalau anggapan bahwa dengan berkembangnya AI maka generasi itu tidak lagi mau berpikir, berusaha, itu saya pikir nggak akan terjadi karena bangsa yang maju yang sampai sekarang itu tetap dia butuh AI, tapi dalam proses pendidikan tetap ada semacam salah satu negara yang uh, ditayangkan di web atau viral itu tetap walaupun perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat itu bukan berarti dihilangkan, tetapi proses pembelajarannya yang dibatasi untuk penggunaan uh, teknologi informasi di proses pembelajarannya. Jadi kalau ada paperless, itu tidak sepenuhnya paperless, tetapi masih menggunakan paper, kertas, pada proses-proses pembelajaran yang harus menggunakan kertas. Begitu. Jadi tetap kita untuk pendidikan formal harus kita lakukan, dan AI sebagai variabel, kita ingat dalam model perilaku keorganisasian bahwa AI itu ada di eksternal ya, di luar, yaitu change and development, bagian dari perubahan dan pengembangan. Nah, di situ ada AI. Nah, ini mempengaruhi keputusan individu gitu. Tapi tidak sepenuhnya dia akan menciptakan individu yang berubah dengan akal pikir ataupun value ya, value, belief and value, keyakinan dan nilainya, itu tetap manusia akan punya itu. Sehingga AI
akan bisa memperkuat. Jadi sifatnya kalau di dalam penelitian kita, AI itu bisa menjadi moderating variable, variabel moderat, yang itu memperkuat pengaruh dari sebuah entitas ke entitas, dari variabel ke variabel, ataukah memperlemah. Tapi yang kita harapkan ya AI memperkuat, begitu ya. Baik. Baik, ini sudah ada pertanyaan lagi ya. J. Apa menurut saya AI hanyalah alat, jadi tidak saya katakan bahwa itu mengancam atau tidak mengancam. Yang mengancam adalah penggunaan dari manusianya. Dalam hal pembatasan memang harus dilakukan hanya oleh manusia saja. Jadi bagaimana memastikan bahwa batasan itu tertanam pada generasi muda? Cara leadership apa yang dapat digunakan menanamkan itu? Terima kasih, Prof. Monggo, Prof. Ya, menarik. Ya, manusia dalam kelompoknya yang itu bangsa, kita bangsa Indonesia, kemudian bagian dari bangsa ini adalah suku-suku gitu ya. Nah, itu punya nilai. Yang satu dengan yang lain punya nilai yang berbeda, tetapi perbedaan itu menjadi satu yang namanya Indonesia ya, bangsa Indonesia. Nah, di mana perbedaan itu bisa menyatu, itu pada konsep filosofi kita hidup bernegara, yaitu Pancasila. Nah, di sila-sila yang ada itu, 5 sila, itu yang mendasari kita gitu. Sehingga perbedaan-perbedaan antar kita itu nggak ada karena dasar kita untuk hidup bernegara itu sama, begitu. Nah, AI sebagai alat, tadi sudah saya katakan bahwa AI itu kita harapkan memperkuat, bukannya memperlemah kita dalam mewujudkan keyakinan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, begitu. Nah, hidup kita berbangsa dan bernegara ini dari ketuhanan yang Maha Esa, yang poin 1 sampai keadilan bagi masyarakat Indonesia itu yang sila yang kelima, itu semuanya sila 1, 2, 3, 4, 5 itu akan diperkuat oleh adanya AI. Sehingga jangan sampai AI itu malah membahayakan kita dalam hidup bernegara dan berbangsa dan bernegara. Sehingga antara masyarakat satu maupun manusia Indonesia ini saling mengingatkan ya. Kalau kita lihat di uh, media, medsos, itu kan ramai. Yang satu, yang ramainya itu mengingatkan gitu loh. Bukan menjerumuskan, tapi mengingatkan Anda itu berbuat yang menyimpang dari uh, kita sebagai bangsa ini gitu. Jadi mengingatkan untuk berbuat baik. Nah, itu bagian dari AI itu digunakan untuk memperbaiki, bukan untuk menghancurkan. Begitu. Jadi kalau ada yang mengancam itu adalah manusianya, kalau itu manusia berbuat untuk negatif ya, untuk kejelekan ya. Tapi AI, dalam era AI ini ada satu poin yang tadi kita lihat di slide, adanya unsur utama dari AI itu membicarakan etika juga gitu. Dari AI pun etik itu masih diperhatikan. Jadi tidak semuanya serba diperbolehkan tanpa ada satu saringan-saringan tertentu ya. Terutama yang saya maksud aspek perbuatan menyimpang tata sila, menyimpang etika maksud saya. Menyimpang etika itu tentunya nggak boleh gitu. Sehingga AI tetap sebagai perkembangan teknologi yang itu memperkuat manusia atau anggota organisasi dalam value ya. Apa yang diyakini itu menjadi perilaku yang akhirnya nanti akan bisa membuahkan sebuah hasil karya. Jangan sampai AI malah perilakunya menyimpang dari apa yang disepakati bersama gitu. Itu yang kita nggak mengendaki. Kalau itu menyimpang, akhirnya kita nggak bisa menciptakan sesuatu sebagai sebuah kelompok bangsa di hidup di dunia ini, yaitu bangsa Indonesia. Baik, sementara itu, terima kasih. Baik. Yeah. Baik, ada lagi pertanyaan? Adik-adik, silahkan. Kelas
Tadi ada kelas E yang sudah bertanya, F. Yang B, kelas B, silahkan. Ya, kelas B. Kalau di sini ada nama, apa perlu saya tunjuk ya? Ada saudara Aji Arisonanda. Ada nggak nih, Mas Aji? Saya ada absensinya ini. Mas Aji ada? Oke, silakan dari kelompok B. Izin Aji, masuk nih ya. atas nama Aji tidak ada sepertinya, Prof. Oh, nggak ada. Tidak, Saya ada tidak di ada. nomor 18 di kelompok PSI 6 atau nggak hadir ya? Iya, B3. tidak hadir nih Kak Oh, nggak Sisya. hadir. Iya. Mas Aji, oke. Ada Mbak Fatma Labiba. Ada nama Mbak Fatma Labiba nomor 32? Hadir Mbak Fatma Labiba? Ya, silakan Fatma. Kelas apa ini, Prof? Kelas B. B Ya. ya, B3 ya. Ganjil. Oke. Atau yang lain silakan. Ya, silakan teman-teman nih. Ya, Banyak nih loh, ada hampir 200-an ya. ya. Ah, itu ada di Baik. Oke, itu muncul Ya, ini. ya. Oke. Bagaimana Bapak melihat masa depan kepemimpinan di era AI yang semakin kompleks? Ya, baik. Eh, Bagaimana kita melihat perkembangan AI ini? Nah, em, pertanyaan bisa ke individu, bisa ke kelompok, bisa ke organisasi, begitu ya. Nah, kalau ke individu, yang pertama bahwa setiap individu itu punya keyakinan. Nah, begitu. Nah, kemudian perilaku kita sehari-hari sebagai individu punya keyakinan, itu munculkan perilaku itu yang menggambarkan keyakinan kita gitu. Jangan sampai kita memiliki keyakinan untuk hidup berbangsa dan bernegara ini sebagai manusia yang baik, kemudian perilaku kita itu nggak baik gitu. Nah itu value kita rendah nanti. Nah kalau value kita rendah, itu nggak bisa kita menciptakan sesuatu yang mulia, yang bagus begitu. Nah kalau eh, saya gambarkan kita sebagai manusia Muslim punya keyakinan, maka keimanan yang ada pada diri kita itu kita munculkan dalam perilaku kita. Gampangnya kalau di agama itu ada perintah sholat 5 waktu begitu, ya kita jalankan sholat itu gitu. Itu value kita. Kemudian kita berbaik dengan orang tua, berbaik dengan sahabat, dengan berbaik dengan ibu guru, dosen. Nah, perbuatan-perbuatan itu adalah merupakan value kita, menggambarkan keyakinan kita. Nah, dari situ kita akan bisa menciptakan sesuatu yang mulia ya, yang itu adalah artifak creation. Ini dalam konteks individu ya. Jadi kalau melihat Bapak Ibu dosen ya, itu bisa masuk sosok manusia yang berhasil lah ya. Itu bagaimana? Itu karena itu merupakan sebuah artifak yang diciptakan. Karena apa? Ada perilaku semasa belajar itu menggambarkan niatan-niatan yang ada pada dirinya untuk menjadi orang baik, menjadi ilmuwan, begitu ya. Jadi itu secara individu. Nah, kelompok juga begitu. Kita dalam hidup berkelompok itu ada sebuah kesepakatan. Dalam hidup bernegara malah ada undang-undang itu. Undang-Undang Dasar 45. Kemudian falsafah hidup Pancasila. Nah, itu yang harus kita wujudkan dalam perilaku kita. AI akan memperkuat, begitu ya, memperkuat upaya kita untuk berperilaku, menciptakan apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati dalam hidup bernegara, sehingga muncul sebuah ciptaan atau artifak. Brawijaya sebagai universitas itu juga begitu.
ada satu kesepakatan yang kita sepakati bersama, yang itu menjadi peraturan rektor, begitu. Nah, peraturan rektor itu merupakan kesepakatan kita bersama. Nah, kita sebagai hidup berorganisasi dalam pendidikan, maka kita wujudkan peraturan-peraturan itu untuk UB ini bisa menciptakan sesuatu, gitu. Itu artifak. Dan AI yang ada di sekitar kita ini memperkuat gitu perilaku kita untuk menciptakan itu. Sehingga kita tidak perlu ada rasa pesimis. Kita harus optimis karena perkembangan AI ini adalah perkembangan yang alami ya, yang sunnah, yang itu pasti ada itu. Baik. Oke, terima kasih. Masih ada Oke, lagi? terakhir ada satu pertanyaan mungkin ya. Oh, ini ada Prof. Bagaimana pandangan Bapak mengenai mereka yang menolak AI. AI dengan alasan tidak membantu, padahal awal memang AI diciptakan untuk membantu. Contoh, mengakses jurnal internasional. Ya. Baik. Makanya assignment yang saya berikan adalah pasti setiap individu pernah memakai AI dan tahu AI itu. Nah, dengan tugas yang itu, maka ada dorongan untuk mau memilih ya. Kalau saudara masuk di ini di web ya, ada salah satu aplikasi yang namanya POE, POE, POE. Kalau kita masuk di situ, itu banyak aplikasi-aplikasi AI yang itu setiap aplikasi punya kelebihan-kelebihan begitu. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap kita beranggapan bahwa AI itu negatif begitu? Begitu ya pertanyaannya tadi. Kita harus berpandangan positif. Jangan kita berpandangan negatif dengan adanya AI. Karena AI punya kelebihan dari digitalisasi. Tadi sudah kita singgung, kalau digitalisasi itu lebih pada berhubungan, berkomunikasi, tetapi AI itu sudah masuk pada perangkat rasionalitas dan menciptakan program apa yang perilakunya seperti manusia, ya, akal pikir manusia. Dan untuk itu sangat membantu. Di Jerman, kalau kita buka di web, itu ada satu perusahaan pencucian mobil yang nggak ada manusianya, semuanya adalah robot. Kemudian negara maju sudah menciptakan pengganti manusia dengan robot-robot itu semuanya untuk menjadi kekuatan dalam hidup berbangsa dan bernegara gitu. Nah, kalau kita menjauhi AI karena takut yang negatif, justru memperlemah diri kita secara pribadi dan juga memperlemah diri kita sebagai masyarakat yang hidup berbangsa dan bernegara gitu. Karena dengan AI itu bisa memperkuat ketahanan kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, khususnya dalam pertahanan ya. AI itu sangat dibutuhkan. Untuk itu jangan ada rasa pesimis dengan perkembangan teknologi ini, tetapi kita harus memanfaatkan teknologi untuk mencapai apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya saya minta maaf. Dan tugasnya, nah ini tugasnya ya, nanti Silakan, Prof. dikirim melalui Google Drive ya, dari Google Drive. Nah, saya sudah minta nama-nama, nanti tolong diberikan melalui Google Drive, bisa dikumpulkan melalui Ibu Ketua pengampu mata kuliah, nanti diberikan ke saya memberi nilai, nanti saya sampaikan lagi ke Ibu pengampu mata kuliah nilai itu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kegiatan kita semua menjadi amal baik kita dan semoga memperoleh ridho Allah. Amin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Prof, kita foto bersama dulu nggih Oh, sebentar. monggo. Yes, siap. Oke. Monggo Ibu.
Ya, adik-adik semua silakan membuka kameranya dan menyiapkan tampang ganteng dan cantiknya. Baik. Oke. Monggo Bu Ika. Slide pertama lagi.